Pintu itu selama ini selalu terkunci. Tapi malam itu, begitu tanganku menyentuhnya, pintunya terbuka. Toples pertama, rambut. Toples kedua, kuku. Toples ketiga, aku tutup sebelum sempat melihat lebih jauh. Aku tidak tahu kapan ibu menulisnya. Tapi aku tidak membuang buku itu. Aku hanya menyimpannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Sebelum kita mulai, kalau kamu belum subscribe, tolong luangkan 2 detik sekarang. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan setiap kali ada cerita baru yang tayang di channel ini. Dan itu sangat membantu channel ini terus berkembang. Baik, sekarang kita masuk ke cerita kali ini. Cerita ini datang dari sebuah dukuh kecil di Jawa Tengah, tentang seorang anak perempuan yang tumbuh melihat ibunya sebagai perempuan bekerja keras, tulang punggung keluarga, orang yang selalu ada. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang bertahun-tahun tidak pernah tersentuh, tidak pernah dipertanyakan, sampai satu malam, selai kain tua yang seharusnya tidak boleh dicuci, akhirnya dicuci oleh anaknya. Dan sejak malam itu tidak ada yang bisa dikembalikan seperti semula. Ini bukan cerita tentang hantu semata. Ini cerita tentang rahasia keluarga, tentang harga yang dibayar diam-diam, dan tentang anak sulung yang harus menanggung semua yang ditinggalkan ibunya. Termasuk hal-hal yang tidak pernah ia minta untuk diketahui. Judul cerita kali ini adalah Kafan Ibuku. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namaku Asi Purnamasari. Umurku 21 tahun. Mahasiswi semester 4 di Akademi Keperawatan Klaten. Aku tinggal di Duku Kedung Wungu, Kecamatan Karangnongko, di sebuah rumah tembok berlantai 2 yang sudah ditempati keluargaku sejak aku masih kecil. Kami berlima di rumah itu, bapak, ibu, aku, dan 2 adikku. Bapakku yang bernama Suroso sudah terbaring di tempat tidur sejak 3 tahun lalu, stroke berat. Separuh tubuhnya tidak bisa digerakkan, bicaranya hilang total. Yang masih berfungsi cuma matanya. Kalau aku masuk kamar, matanya mengikutiku dari pintu sampai ke kursi. Kadang aku merasa beliau ingin bicara banyak sekali, tapi tubuhnya tidak mengizinkan. Merawat bapak aku kerjakan bersama adik perempuanku, yaitu Gendis. Dia kelas 2 SMA, tapi sudah terbiasa membantu memandikan bapak, mengganti popok, dan menyuapi. Adik bungsuku yaitu Bagas masih kelas 5 SD. Tugasnya cukup menemani saja. Tapi justru kehadiran Bagas yang sering membuat bapak terlihat lebih hidup. Mata bapak selalu berkedip lebih cepat kalau Bagas masuk kamar sambil membawa buku gambarnya. Ibuku yaitu Tumina yang menopang rumah ini secara finansial. Beliau dikenal sebagai rentenir di desa. Tapi warga tidak menyebutnya dengan nada menghina. Prosesnya memang mudah, tidak perlu surat-surat, tidak perlu jaminan tanah atau motor. Cukup datang, bilang butuh berapa, dan uang bisa cair hari itu juga. Bunganya 20% per bulan, memang tidak kecil, tapi di desa yang jauh dari bank, cara ibu dianggap lebih cepat daripada menunggu pinjaman koperasi yang prosesnya bisa berminggu-minggu. Banyak warga yang terjerat, iya, tapi banyak juga yang merasa terbantu waktu kepepet. Yang mulai menggangguku adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan urusan uang itu. Sekitar 8 bulan terakhir wajah ibu berubah. Bukan berubah sedikit, berubah cukup mencolok sampai Bu Parmi, tetangga sebelah, sempat berkomentar waktu arisan RT. "Tumina, kamu pakai apa sih? Kok makin muda?"
Ibu hanya tertawa kecil dan bilang rajin minum air putih. Tapi aku yang tinggal serumah melihat lebih dari sekedar itu. Setahun lalu wajah ibu sudah mulai keriput di sekitar sudut mata dan pipi. Rambutnya hitam tapi ada uban yang cukup banyak di bagian pelipis. Kalau berdiri lama, punggungnya sedikit membungkuk karena beliau memang sudah lebih dari 50 tahun. Sekarang semua itu hilang. Kulitnya kencang. Bukan kencang seperti orang habis perawatan, tapi benar-benar kencang dan cerah seperti perempuan 30-an. Rambutnya hitam pekat tanpa satupun uban. Posturnya tegap. Kalau aku tidak tahu beliau ibuku, aku mungkin mengira beliau kakak sepupuku yang baru pulang dari luar kota. Aku sempat tanya langsung, "Bu, pakai skincare apa sekarang? Kok beda banget?" Ibu menjawab santai, "Ibu beli krim di toko kosmetik yang baru buka di kecamatan. Cocok di kulit ibu." Aku tidak bertanya lagi waktu itu. Tapi keesokan harinya aku cek rak meja rias ibu. Ada beberapa krim dan serum bermerek yang memang bukan murahan, tapi juga bukan yang luar biasa mahal. Tidak ada yang kelihatan seperti produk yang bisa mengubah wajah sedramatis itu dalam hitungan bulan. Yang kemudian benar-benar membuatku tidak bisa diam adalah kebiasaan ibu setiap Senin dan Kamis malam. Beliau selalu pamit keluar sekitar jam 8 atau 9 malam. Katanya ada pertemuan nasabah atau arisan kelompok ibu-ibu di desa sebelah. Aku tidak pernah mempertanyakan itu karena ibu memang punya banyak urusan. Tapi ibu selalu pulang sekitar jam 2 dini hari. Dan hampir setiap kali pulang, aku mendengar suara air di kamar mandi lantai bawah. Disusul suara tangis yang ditahan, pelan, tapi cukup jelas kalau kamarku kebetulan dalam kondisi sepi. Suatu pagi aku tanya, "Bu, semalam ibu nangis ya di kamar mandi?" Ibu melirikku dari atas mangkuk sup yang sedang dimakannya. "Tidak, ibu cuma kelelahan. Kamu kebanyakan mimpi." Nada bicaranya biasa saja, tidak defensif, tidak panik, tapi juga tidak ada usaha untuk menjelaskan lebih lanjut. Aku tidak bertanya lagi, bukan karena percaya, tapi karena aku tidak tahu harus bertanya apa. Semua yang kulihat masih bisa dijelaskan dengan logika biasa, meski penjelasannya terasa kurang pas. Aku terus kuliah, terus merawat bapak, terus menjalani hari. Tapi setiap Senin dan Kamis malam tanpa kusadari, aku selalu menunggu bunyi suara pintu terbuka di jam 2 dini hari dan suara tangisan yang mengikutinya. Malam itu sudah lewat tengah malam ketika aku terbangun karena gerah. Kipas angin di kamarku mati. Bukan mati karena mati lampu, karena lampu kamar masih menyala. Kabelnya baik-baik saja. Tapi begitu ku pencet tombolnya berulang kali, tidak ada respon. Aku duduk sebentar di tepi tempat tidur, mengipas wajah dengan buku kuliahku. Tidak mempan. Agustus di Kedung Wungu memang tidak bisa diandalkan. Anginnya datang pergi sesuka hati. Aku ingat ada kipas cadangan, kipas kecil berwarna hijau yang biasanya disimpan ibu di lantai 2 bersama barang-barang yang tidak terlalu sering dipakai. Aku turun dulu ke dapur, minum segelas air, lalu naik ke lantai 2. Tangga rumah kami terbuat dari beton, cukup lebar untuk 2 orang berpapasan. Aku naik pelan-pelan karena tidak ingin berisik. Gendis dan Bagas tidur di lantai bawah, bapak juga. Tidak ada yang perlu dibangunkan hanya karena aku kepanasan. Sampai di lantai 2, aku langsung menuju gudang tempat barang-barang lama disimpan. Tapi sebelum sampai ke sana, mataku menangkap sesuatu. Di ujung bagian lantai 2 ada pintu yang selama ini selalu terkunci. Pintu kayu coklat tua, pegangan aluminium yang sudah agak pudar warnanya. Ibu bilang isinya dokumen-dokumen penting dan barang lama. Aku tidak pernah terlalu penasaran karena memang tidak ada alasan untuk masuk ke sana. Tapi malam itu, dari celah bawah pintu itu ada cahaya. Bukan cahaya terang, samar.
seperti sisa nyala lilin yang hampir habis. Aku berdiri diam sebentar. Ibu belum pulang, itu pasti. Jam di ponselku menunjukkan pukul 1:17. Tidak ada orang lain di lantai 2. Aku mendekati pintu itu, kupegang pegangannya, dan tanpa kuduga pintu terbuka. Tidak terkunci. Aku mendorong pelan, pintu bergerak tanpa suara. Di dalam gelap hanya ada sisa cahaya tipis dari celah jendela yang tirai putihnya tidak tertutup rapat. Ruangan itu lebih luas dari yang kubayangkan. Sekitar 3 kali 4 meter. Udaranya pengap, seperti ruangan yang sudah lama tidak dibuka. Ada bau yang susah kujelaskan, campuran antara debu lama dan sesuatu yang lain, tidak seperti bau biasa. Di sisi kanan ruangan berdiri lemari kayu jati besar, tingginya hampir menyentuh plafon. Pintunya 2, dengan ukiran di bagian atas yang sudah memudar. Aku menyalakan senter ponsel dan mendekatinya. Kubuka pintu lemari. Di bagian tengah ada rak pendek, dan di atasnya berjajar toples-toples kaca besar, ukuran kira-kira toples selai yang dijual di toko bahan kue. Ada 3 toples. Aku angkat yang pertama, isinya rambut. Bukan 1 atau 2 helai, segenggam rambut manusia yang diikat karet gelang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Warnanya bermacam-macam, hitam, coklat, ada yang bergaris putih. Aku letakkan kembali dengan tangan yang tiba-tiba terasa dingin. Toples kedua, isinya potongan kuku. Kuku tangan dan kaki, jumlahnya puluhan, mungkin lebih. Beberapa masih berlumur warna merah, seperti sisa kutek yang belum sepenuhnya hilang. Toples ketiga, begitu tutupnya aku buka sedikit saja, bau menyengat langsung menghantam hidungku. Amonia bercampur sesuatu yang manis tapi busuk. Cairan putih kekuningan. Aku tutup kembali dan mundur selangkah sambil menahan mual. Di bawah rak toples ada karung-karung plastik yang diisi sesuatu. Aku buka salah satunya, uang. Ratusan ribu dan 50 ribuan, dibungkus plastik kresek, dijejal tidak beraturan. Aku coba hitung segelas 1 karung, tidak bisa, terlalu banyak. Ada 5 karung di sana. Lalu aku melihat sesuatu di gantungan paling belakang lemari, sehelai kain putih, panjangnya sekitar 1,5 meter, tergantung di gantungan baju biasa. Kainnya kasar di kulitku waktu kusentuh ujungnya. Warnanya putih kusam, ujung-ujungnya sudah mulai rapuh dan berburai. Baunya langsung membuat menelan ludah, seperti bau bangkai tikus yang mati di plafon. Amis, manis, dan menusuk. Aku keluarkan kain itu dari gantungan. Pikiranku waktu itu sederhana saja. Ibu mungkin lupa mencucinya. Kain ini jelas sudah lama tidak dicuci. Baunya saja sudah seperti itu. Aku lipat kasar dan turun ke lantai 1. Di kamar mandi bawah aku isi ember, ambil sabun colek, dan mulai mengucek kain itu di bawah air mengalir. Begitu air pertama menyiram kain itu, ada sensasi aneh di telapak tanganku. Seperti kesetrum listrik statis. Tidak sakit, tapi membuat tanganku refleks berhenti sedetik. Air cucian pertama yang mengalir ke lantai berwarna coklat kemerahan. Aku pikir itu kotoran yang menumpuk lama karena tidak pernah dicuci. Aku lanjutkan sampai air cuciannya jernih, lalu memeras kain itu dan membawanya ke belakang rumah. Kujemur di tali jemuran besi yang biasa kami gunakan. Setelah itu aku masuk kamar, rebahan, dan dalam beberapa menit langsung tertidur. Azan subuh terdengar seperti biasa pukul 4 lebih. Ayam tetangga berkokok. Bagas batu kecil dari kamarnya. Semua terasa seperti pagi yang sama, seperti hari-hari sebelumnya. Ibu belum pulang waktu aku tidur. Itu hal biasa di malam Senin atau Kamis. Jadi waktu bangun pagi dan tidak melihat sandal ibu di depan pintu, aku tidak langsung curiga. Aku pikir ibu sudah berangkat lagi urusan nasabah sebelum aku sempat sarapan. Aku rebus air untuk teh, mengantar Bagas cuci muka, dan menyiapkan bubur instan untuk sarapan bapak.
Pagi itu terasa biasa saja. Sampai telepon rumah berdering sekitar jam 7:30. Gendis yang lebih dekat langsung mengangkat. Aku masih di dapur waktu itu. Tapi baru beberapa detik, aku mendengar suara Gendis berubah, bukan bicara lagi, tapi seperti menahan sesuatu. Aku keluar dapur. Gendis berdiri memegang gagang telepon dengan tangan yang gemetar. Wajahnya pucat. Matanya sudah basah sebelum dia sempat berkata apa-apa. "Mbak, itu Pak Wiryo. Ibu kecelakaan di tikungan Tanjung Sari." Aku tidak langsung bereaksi. Sedetik, 2 detik, aku hanya berdiri di situ. "Parah?" Gendis tidak menjawab. Dia hanya menutup mulutnya dengan tangan dan menunduk. Aku ambil kunci motor Supra X milik ibu dari gantungan dekat pintu. "Gendis, aku minta tetap di rumah menjaga Bagas dan bapak. Tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih panjang." Tikungan Tanjung Sari ada sekitar 2 km dari rumah. Jalan menurun cukup tajam, meniku ke kiri, dan sisi luar tikungan ada jurang dengan kedalaman sekitar 8 meter. Warga sudah lama tahu tikungan itu berbahaya kalau dilewati terlalu cepat. Waktu aku sampai, sudah ada 2 motor polisi dan beberapa warga yang berdiri di pinggir jalan. Mobil Avanza Silver milik ibu ada di sisi kanan jalan, menghantam pohon randu besar yang tumbuh di bahu jalan sebelah luar tikungan. Bagian depan mobil remuk masuk hampir setengah badan. Kaca depan hancur. Seorang polisi muda mendatangiku waktu aku turun dari motor. "Ini keluarga korban." Aku mengangguk. Kecelakaan tunggal. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Dari jejak rem, kecepatan waktu menabrak diperkirakan sekitar 100 km per jam di tikungan ini. Aku tidak langsung paham maksudnya. 100 km per jam di tikungan seperti itu bukan kecelakaan biasa. Pak Wiryo yang sudah ada di lokasi lebih awal menghampiriku dan memegang lenganku. "Asih, jangan lihat dulu." Tapi mataku sudah lebih cepat dari kakinya. Pintu depan sisi pengemudi sudah dibuka paksa. Ibu masih di dalam. Posisinya condong ke depan. Kepala membentur setir dan dashboard. Kepalanya, aku tidak bisa mendeskripsikan lebih dari itu. Aku hanya tahu kakiku langsung tidak bisa menopang tubuhku sendiri. Aku jatuh terduduk di aspal. Yang terakhir aku ingat sebelum benar-benar tidak sadar adalah wajah ibu semalam. Waktu aku melewati kamarnya pagi-pagi sebelum naik ke lantai 2, ibu belum pulang. Tapi 2 hari lalu, ibu sempat berdiri di dapur sambil meminum teh. Rambutnya rapi, wajahnya segar, dan berkata ke Bagas, "Ibu lagi sibuk." Suaranya biasa saja, tidak ada yang berbeda. Aku tidak ingat apalagi setelah itu. Waktu sadar, aku sudah duduk di tepi jalan, disandarkan di motor oleh 2 warga yang tidak aku kenal. Pak Wiryo duduk di sampingku, menyodorkan air minum dalam kemasan. "Pelan-pelan Asih, minum dulu." Aku minum seteguk, kepalaku berat. Tidak ada yang mengatakannya langsung, tapi dari cara warga berbicara satu sama lain di sekitarku, aku tahu ibu tidak selamat. Pak Wiryo yang mengurus semuanya sejak awal. Beliau menghubungi pihak rumah sakit untuk penjemputan jenazah, berbicara dengan polisi soal administrasi, dan menghubungi beberapa tetangga untuk membantu persiapan di rumah. Aku tidak banyak bicara di perjalanan pulang. Motor ibu ku kendarai pelan. Tanganku masih gemetar di stang. Waktu tiba di rumah, Gendis langsung keluar dari pintu. Dia melihat wajahku dan langsung mengerti. Dia tidak menangis di depanku. Dia masuk ke dalam, mengeluarkan Bagas dari kamar, dan bilang dengan suara yang entah dapat kekuatan dari mana, "Bagas, duduk di sini ya, nanti ada tamu banyak." Bagas menurut saja sambil membawa mainan legonya. Aku duduk di kursi tamu dan tidak bergerak cukup lama. Di dalam kepalaku waktu itu tidak ada pikiran yang jelas, hanya potongan-potongan kecil, wajah ibu, mobil silver itu,
pohon randu, angka 100 km per jam yang diucapkan polisi tadi. Semalam aku mencuci kain dari ruangan itu, dan pagi ini ibu sudah tidak ada. Aku tidak menghubungkan keduanya, belum. Jenazah ibu tiba di rumah sekitar jam 12 siang. Pak Wiryo yang mengurus mobil ambulan dari puskesmas kecamatan. Tetangga sudah berdatangan sejak kabar itu menyebar. Beberapa ibu-ibu langsung masuk dapur menyiapkan minuman dan makanan ringan untuk tamu. Bu Parmi dan Bu Lastri datang tidak lama setelah jenazah tiba. Keduanya sudah puluhan tahun jadi petugas pemandi jenazah perempuan di desa ini. Tidak perlu diminta panjang lebar, mereka langsung masuk ke kamar mandi belakang dan menyiapkan perlengkapan. Aku membantu dari luar, mengambilkan air, menyiapkan handuk bersih, dan berdiri di dekat pintu kalau ada yang dibutuhkan. Gendis menjaga Bagas di ruang tamu agar tidak mondar-mandir. Sekitar 20 menit berjalan, Bu Parni membuka pintu kamar mandi itu dan menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa aku baca. "Asih, masuk sebentar." Aku masuk. Bu Lastri berdiri di sisi jenazah dengan tangan masih memegang gayung, tapi tidak bergerak. Matanya mengarah ke bawah. Dari tubuh jenazah itu, tepatnya dari bagian bawah, keluar cairan putih kental. Bukan sedikit, terus mengalir seperti keran yang tidak bisa ditutup rapat. Warnanya putih pekat dan baunya langsung memukul hidungku begitu aku masuk. Bau itu persis sama dengan toples ketiga yang kubuka di ruangan lantai 2 semalam. Amonia bercampur sesuatu yang manis tapi busuk. Aku mengenalinya seketika, tapi aku tidak bilang apa-apa. Aku hanya berdiri diam sambil menahan nafas lewat mulut. "Kamu pernah lihat kejadian seperti ini enggak?" Bu Parmi bertanya ke Bu Lastri. Bu Lastri menggeleng pelan. Tangannya yang memegang gayung terlihat gemetar. "Belum pernah. Selama ini belum pernah." Mereka melanjutkan proses pemandian meski cairan itu terus keluar. Setiap kali air disiramkan, cairan putih itu seperti terdorong keluar lebih deras. Aku keluar kamar mandi dan berdiri di depan pintu. Tidak tahu harus melakukan apa. Baru setelah hampir 1 jam, Bu Parni keluar dan bilang cairan itu sudah berhenti. Jenazah selesai dimandikan. Mereka mulai mengafani. Kain kafan pertama milik Pak Wiryo yang biasa disimpan untuk keperluan takziah warga. Belum sampai 5 menit kain itu menempel di tubuh itu. Warnanya berubah kuning kecoklatan dan bau busuk menyebar dari dalam kamar mandi sampai ke dapur. Semua orang yang ada di sekitar situ terdiam. Gendis membeli kain kafan baru dari toko kain di kecamatan. 3 menit, sama saja. Bu Parni mengambil kain kafan miliknya sendiri yang disimpan di rumah untuk bekal. 2 menit, dan kain itu sudah tidak bisa dipakai. Pak Wiryo pergi ke musola, mengambil kain kafan cadangan yang disimpan pengurus musola. Kali ini lebih cepat, 1 menit. Kain itu langsung berubah hitam kecoklatan dan bau busuknya menyebar sampai ke teras depan. Tamu-tamu yang duduk di luar mulai saling pandang. Pak Wiryo menarik aku ke sudut ruang tamu, berbicara pelan. "Asih, menurut Bapak jenazah ibumu dikubur saja dulu tanpa kain kafan. Nanti urusannya diselesaikan belakangan. Tidak baik kalau ditunda terus." Bu Parmi yang mendengar langsung memotong. "Tidak bisa, Pak. Syariat tetap harus dijalankan. Tidak ada jenazah muslim yang boleh dikuburkan tanpa kafan." Keduanya berdebat pelan tapi tegang. Aku berdiri di antara mereka dan tidak bisa berpihak kemana-mana karena keduanya tidak salah. Aku ambil keputusan sendiri. Aku masuk kamar, mengambil ponsel, dan mencari nomor pesantren Al-Ikhlas. Kiai Misbah dikenal warga sebagai orang yang paham urusan seperti ini. Bukan dukun, bukan orang pintar, tapi ulama yang sudah lama menangani hal-hal yang di luar nalar biasa. Telepon tersambung setelah 2 kali dering. Suara Kiai Misbah terdengar tenang dan jelas di ujung sana. Aku jelaskan semuanya. Ibu meninggal, proses pemandian sudah selesai, tapi kain kafan terus membusuk 4 kali berturut-turut. Ada jeda panjang setelah aku selesai bicara. Kiai Misbah belum menjawab, tapi beliau juga tidak menutup telepon.
Kiai Misbah tiba sekitar setengah jam setelah telepon. Beliau datang bersama seorang perempuan parubaya yang diperkenalkan sebagai Bu Umi Salama, pengurus musola sekaligus orang yang paham bacaan ruqyah. Keduanya langsung masuk tanpa banyak basa-basi. Kiai Misbah tidak langsung ke jenazah. Beliau berdiri di depan pintu kamar mandi, melihat dari jarak 2 meter, lalu meminta kain kafan kelima yang sudah disiapkan Bu Parmi. Beliau memegang kain itu dengan kedua tangan, membaca pelan. Bibirnya bergerak hampir tidak terdengar, sekitar 10 menit. Setelah itu beliau anggukkan kepala ke Bu Parmi. Sekarang bisa. Kain kafan itu dipasangkan ke jenazah ibu. 1 menit berlalu, 2 menit, 5 menit. Tidak ada yang berubah, kain tetap putih bersih. Jenazah ibu selesai dikafani dan dibawa ke pemakaman desa sebelum waktu maghrib tiba. Setelah pemakaman, Kiai Misbah dan Bu Umi Salama tidak langsung pulang. Mereka duduk di ruang tamu. Gendis menyeduhkan teh. Bagas sudah kusuruh tidur lebih awal malam itu. Suasana ruang tamu sunyi. Hanya suara kipas angin kecil yang aku pindahkan dari lantai 2 pagi tadi. Kiai Misbah bertanya dengan nada yang tidak menghakimi. "Asi, sejak ibu kamu meninggal tadi, kamu sempat perhatikan ada benda-benda yang tidak biasa di rumah ini enggak? Di mana saja? Tidak harus di kamar ibu." Aku menarik nafas panjang, lalu aku ceritakan semua ruangan di lantai 2 yang terbuka malam itu. Lemari kayu jati, toples-toples berisi rambut, kuku, dan cairan putih kekuningan. Karung-karung berisi uang, dan kain putih kusam yang kubawa turun dan kucuci di kamar mandi bawah sebelum kujemur di belakang rumah. Kiai Misbah mendengarkan tanpa memotong, tapi saat aku sampai di bagian kain itu, beliau terdiam, matanya sedikit menyipit. "Kamu cuci kain itu?" "Iya Kiai, kukira cuma belum dicuci lama." Beliau menutup wajah dengan kedua telapak tangan sebentar, lalu menurunkan pelan. Bu Umi Salama yang kemudian berbicara, suaranya lembut tapi setiap katanya terasa jelas dan tidak ada yang samar. "Asih, ibu kamu semasa hidupnya menjalankan ritual dari seorang guru spiritual yang berasal dari daerah selatan. Kain kafan yang kamu temukan itu adalah jimat utama dari ritual tersebut. Benda itu yang menjadi penghubung antara ibumu dengan apa yang dilakukannya setiap Senin dan Kamis malam." Aku tidak bicara, aku hanya mendengarkan. Para pemuda yang jadi nasabahnya itu bukan hanya membayar bunga uang. Mereka diminta datang secara bergantian di malam-malam itu, melalui ritual yang melibatkan kain kafan tersebut. Energi vital mereka terhisap sedikit demi sedikit. Itulah yang membuat wajah ibumu tetap muda. Rambut, kuku, dan cairan dalam toples itu adalah bagian dari tubuh para pemuda itu, dikumpulkan sebagai ikatan agar ritual tetap bisa berjalan. Gendis di sampingku mulai menangis pelan. Aku letakkan tanganku di atas kepalanya, tapi mataku tidak bergerak dari Bu Umi Salama. "Tangis ibu setiap pulang malam bukan karena kelelahan biasa," lanjut Bu Umi Salama. "Ritual seperti itu meninggalkan bekas pada pelakunya juga, bukan hanya pada korban." Ruangan itu terasa sangat sepi tiba-tiba, meski ada 5 orang di dalamnya. Aku tidak menangis, entah kenapa tidak bisa. Mungkin karena terlalu banyak yang harus diproses dalam 1 hari. Mungkin karena bagian kecil dari diriku sudah menerka sesuatu yang tidak beres jauh sebelum malam ini. Semua kepingan itu sekarang tersambung dengan sendirinya. Wajah ibu yang berubah dalam 8 bulan, kepergian rutin 2 malam dalam seminggu, tangis yang ditahan di kamar mandi dini hari, toples-toples itu, uang yang terlalu banyak untuk sekedar rentenir desa biasa, dan kain kafan yang kucuci malam itu. Jimat itu rusak di tanganku sendiri, dan pagi harinya ibu sudah tidak ada. Setelah Bu Umi Salama selesai menjelaskan, tidak ada yang bicara cukup lama.
Kiai Misbah akhirnya berdiri dan meminta izin naik ke lantai 2 untuk melihat ruangan itu sendiri. Beliau tidak lama di sana, turun membawa 2 buku tulis tebal dengan sampul hitam kusam dan 1 buku kecil bersampul coklat. Isinya tulisan tangan dengan huruf Arab pegon, rapat dan kecil-kecil. Di beberapa halaman ada gambar lingkaran dengan tulisan di setiap sisinya. Ini harus dibakar malam ini juga, kata Kiai Misbah. Kami pindah ke halaman belakang. Bu Umi Salama menyiapkan wadah pembakaran dari kaleng bekas cat yang ada di gudang. Kiai Misbah memasukkan buku-buku itu satu persatu sambil membaca pelan. Api menyala normal di awal, tapi begitu halaman-halaman itu mulai terbakar, asapnya berubah lebih pekat dari seharusnya. Lalu aku teringat kain yang kujemur di tali jemuran belakang. Aku ambil kain kafan kusam itu dan menyerahkannya ke Kiai Misbah. Beliau menerimanya dengan ujung jari, tidak menyentuh bagian tengahnya, dan langsung memasukkan ke dalam kaleng. Begitu kain itu terkena api, suaranya berbeda. Bukan suara kain terbakar biasa, ada suara mendesis panjang, seperti lemak yang dilempar ke wajan panas. Asapnya hitam pekat dan naik lurus ke atas, meski ada angin malam yang cukup terasa. Kami menunggu sampai semua habis terbakar. Setelah itu masuk ke ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Bagas sudah tidur sejak jam 8. Bapak terbaring di kamarnya. Hanya aku, Gendis, Kiai Misbah, dan Bu Umi Salama yang masih terjaga. Kiai Misbah duduk di kursi dekat pintu. Bu Umi Salama di sebelahnya membuka Al-Quran kecil. Gendis duduk di sampingku di sofa panjang. Tidak ada yang bicara. Situasinya terasa seperti semua orang sedang menunggu sesuatu selesai, meski tidak ada yang menyebutnya. Lalu lampu mati. Semua lampu di ruang tamu, di dapur, di teras, mati bersamaan. Aku refleks mengambil ponsel dan menekan tombol senter. Tidak menyala. Kutekan lagi. Layarnya gelap. Ponsel Gendis juga sama. Ini tidak masuk akal, karena baterai ponselku masih 70% tadi. Suhu ruangan turun cepat. Bukan dingin seperti kipas angin, tapi dingin yang terasa masuk ke kulit. Aku bisa melihat uap tipis keluar dari mulutku setiap kali bernafas. Di bulan Agustus, di rumah tanpa pendingin ruangan, Gendis memegang lenganku erat. Lalu dari arah tangga ada suara. Bukan suara langkah kaki, tapi suara kain yang diseret perlahan di atas lantai keramik. Krek, krek. Berhenti sebentar, lalu lanjut lagi, mendekati ruang tamu. Kiai Misbah berdiri. Beliau membaca ayat kursi dengan suara lantang. Tidak terburu-buru, tidak gemetar. Dari ujung ruangan dekat tangga sosok itu muncul. Tubuhnya melayang sekitar 20 cm dari lantai. Tidak ada kaki yang menyentuh keramik. Tingginya sekitar 1,5 meter. Terbungkus kain kafan yang basah dan kusam. Tidak rapi seperti kain kafan pada umumnya. Ikatannya hanya 3. Di atas kepala, di leher, dan di kaki. Kainnya tidak putih bersih, tapi putih keabu-abuan, seperti kain yang sudah lama terkubur. Wajahnya tidak tertutup sempurna. Bagian bawah kain sedikit terbuka, memperlihatkan kulit yang berwarna hitam kebiruan, seperti kulit mayat yang sudah membusuk beberapa hari. Matanya terbuka, merah menyala, bukan seperti mata manusia, tapi seperti lampu rem motor yang dinyalakan dari dalam kepala. Mulutnya terbuka lebar. Dari mulut itu keluar suara yang terasa bergema di seluruh ruangan. Kafanku, kembalikan kafanku. Parau, berat, seperti suara yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang sudah tidak berfungsi. Tapi aku mengenalnya. Itu suara ibu. Bukan suara ibu yang biasa, tapi di balik paraunya ada nada yang tidak bisa kusalahkan. Aku mengenali cara pengucapannya, cara bibir itu membentuk kata. Sosok itu melayang mendekat, 3 meter, 2 meter. Bau busuk menyebar,
persis seperti bau kain kafan yang membusuk siang tadi di kamar mandi. Gendis menjerit dan memeluk dari belakang. Aku tidak bisa bergerak. Kiai Misbah melangkah maju satu langkah. Suara bacaannya semakin keras. Pocong itu berhenti. Mata merahnya berpindah dari Kiai Misbah, melewati Bu Umi Salama, dan berhenti tepat padaku. Lalu suaranya berubah, lebih pelan, lebih mirip suara ibu yang kukenal. "Asih, anakku, kembalikan kafanku. Ibu belum siap." Justru itu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Bukan versi parau pertama tadi, tapi versi yang lembut ini, yang terlalu mirip dengan suara ibu waktu memanggilku dari dapur. Kiai Misbah mengambil sisa potongan kain kafan dari dalam kaleng pembakaran yang tadi dibawa masuk, bagian yang belum habis terbakar. Beliau melemparnya ke arah pocong sambil bacanya tidak berhenti. Kain itu mengenai bagian dada sosok tersebut. Ada letupan kecil, seperti suara balon yang meletus. Pocong itu menjerit. Suaranya tidak seperti manusia sama sekali. Lebih mirip suara besi panjang yang digergaji paksa. Matanya yang merah menyipit. Tubuhnya mulai tidak berbentuk jelas. Seperti asap yang perlahan ditiup angin, menipis dari pinggir ke tengah. 3 detik kemudian tidak ada apa-apa di sana. Lampu menyala kembali. Ponselku hidup sendiri. Suhu ruangan naik normal. Kiai Misbah terduduk di kursi. Bajunya basah kuyup oleh keringat. Meski ruangan tadi terasa sangat dingin. Bu Umi Salama langsung menuangkan air putih dan menyodorkannya ke beliau dengan tangan yang juga gemetar. Kiai Misbah minum, menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. "Ini yang paling berat yang pernah saya tangani." Beberapa menit setelah Kiai Misbah mengucapkan kalimat itu, beliau minum habis 1 gelas air putih dan duduk tegak kembali. Beliau tidak langsung pulang, ada yang masih perlu dijelaskan, dan beliau tahu itu. "Kenapa tadi susah diusir?" tanyaku pelan. Kiai Misbah menjawab tanpa berputar-putar. "Karena ibumu menjalani ritual itu atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang menipunya masuk ke sana. Ikatan antara pelaku dengan benda ritualnya jauh lebih kuat kalau dasarnya adalah pilihan sadar. Makanya, meski benda-bendanya sudah dibakar, arwahnya tidak langsung lepas begitu saja." Lalu beliau memberikan 3 hal yang harus aku kerjakan. Pertama, semua toples di lantai 2 harus dibakar, beserta seluruh isinya. Kedua, sebelum membakar, bacakan Al-Fatihah untuk setiap pemilik rambut dan kuku yang ada di dalam toples itu. Mereka adalah korban. Mereka butuh doa agar tidak terbebani sisa-sisa dari ritual ini. Ketiga, uang di dalam karung-karung itu tidak boleh disimpan untuk keperluan keluarga. Tidak berkah. Cara mendapatkannya tidak benar. Gunakan seluruhnya untuk melunasi utang warga yang tercatat di buku catatan ibu. Kembalikan semuanya. Kiai Misbah dan Umi Salama pulang sekitar jam 1 dini hari. Seminggu kemudian Kiai Misbah datang kembali ke rumah sesuai janji. Aku dan Gendis sudah menyiapkan kaleng pembakaran di halaman belakang sejak pagi. Kami naik ke lantai 2 bertiga. Kiai Misbah yang membuat toples-toples itu satu persatu keluar sebelum dibakar. Beliau meminta aku dan Gendis membacakan Al-Fatihah 3 kali. Untuk siapa saja yang rambutnya ada di dalam toples itu. Untuk siapa saja yang kukunya ada di sana. Nama mereka tidak kami ketahui, tapi doa tidak butuh nama lengkap untuk sampai. Api menyala di kaleng. Begitu toples pertama dibuka dan isinya dituang ke dalam api, nyala apinya berubah. Sebentar biru, sebentar merah tua, lalu kembali oranye normal. Toples kedua sama, toples ketiga, api sempat biru cukup lama sebelum akhirnya normal kembali. Tidak ada suara aneh, tidak ada kejadian lain, rumah tetap diam. Setelah semua habis, aku turun mengambil buku catatan tebal ibu dari laci meja di ruang tamu. Buku itu berisi nama-nama nasabah, jumlah pinjaman pokok, dan bunga yang berjalan.
Aku hitung total seluruh utang warga dari halaman pertama sampai terakhir. Hasilnya hampir 1,5 miliar rupiah. Aku naik ke lantai 2, membuka karung pertama, dan mulai menghitung uang di dalamnya. Gendis membantu. Kami hitung semua karung bergantian sampai selesai. Total uang di 5 karung itu 1.475 juta rupiah. Aku dan Gendis saling pandang. Angka itu persis sama dengan total utang warga di buku catatan. Tidak kurang 1 lembar pun, tidak lebih 1 lembar pun. Kami mulai mendatangi warga satu persatu selama beberapa hari berikutnya. Aku membawa buku catatan dan amplop berisi uang yang sudah aku hitung sesuai sisa utang masing-masing. Banyak warga yang menangis di depan pintu waktu menerima amplop itu. Ada yang tidak percaya, ada yang langsung masuk ke dalam dan keluar lagi membawa buku catatan utang mereka sendiri untuk dicocokkan. Tapi yang membuatku diam setiap malam adalah ini. Setiap kali aku mengambil uang dari karung untuk membayar utang seseorang, jumlah uang di karung itu esok harinya tetap sama seperti sebelum aku mengambil. Aku sudah menghitungnya 3 kali di hari yang berbeda untuk memastikan aku tidak salah. Hasilnya sama, uang itu tidak pernah berkurang selama proses pelunasan berlangsung. Aku ceritakan ke Kiai Misbah lewat telepon. Beliau diam cukup lama sebelum menjawab. Asi, puluhan tahun saya tangani kasus seperti ini. Uang hasil praktik semacam itu biasanya lenyap sendiri setelah pemilik ritualnya meninggal. Tapi yang seperti ini, saya tidak punya penjelasannya. Lanjutkan saja sampai semua lunas. Setelah seluruh utang warga lunas, masih ada sisa uang sekitar 20 juta lebih. Aku tidak menyimpannya. Aku serahkan ke pengurus musola untuk pembangunan tempat wudhu yang memang sudah lama rusak. Keesokan harinya aku naik ke lantai 2. Kelima karung di sudut ruangan itu kosong total. Tidak ada 1 lembar uang pun tersisa, seperti memang begitulah akhirnya. Malam itu aku berbaring di tempat tidur. Tidak ada suara dari luar kamar. Suhu ruangan biasa saja, dan untuk pertama kali sejak ibu meninggal, aku tidur nyenyak sampai pagi. Setelah malam itu rumah di Duku Kedung Wungu terasa berbeda, bukan dalam artian buruk, hanya lebih sepi dari biasanya. Sepi yang wajar, sepi yang memang sudah seharusnya ada setelah seseorang pergi. Gendis mengambil alih banyak hal tanpa diminta. Sepulang sekolah dia langsung masuk kamar bapak, mengganti posisi tidur beliau, menyuapi, dan kadang duduk di sisi tempat tidur sambil mengerjakan PR di sana. Tidak banyak bicara, tapi kehadirannya cukup. Bagas masih sering bertanya. Suatu sore dia duduk di teras sambil memegang mainannya dan tiba-tiba bertanya, "Mbak, ibu kapan pulang?" Aku duduk di sampingnya. "Ibu sudah di surga." Bagas mengangguk pelan seperti anak yang mencoba menerima sesuatu yang belum sepenuhnya dimengerti. Lalu dia masuk ke dalam begitu saja. Aku masih duduk di teras sebentar. Dalam hati aku tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban yang tadi ku berikan. Bukan karena tidak percaya surga ada, tapi karena aku tahu apa yang ibu lakukan semasa hidupnya. Dan aku tidak tahu apakah itu semua sudah cukup dimaafkan atau belum. Itu bukan urusanku untuk memutuskan, tapi pikiran itu tetap ada. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu mampir ke kamar bapak, membuka pintu pelan, masuk, duduk di kursi kecil di sisi tempat tidurnya, membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Fatihah untuk bapak dan untuk ibu. Bapak selalu terjaga, matanya mengikutiku dari pintu sampai ke kursi, seperti biasa. Aku tidak pernah tahu apakah beliau tahu ibu sudah pergi. Tidak ada cara untuk bertanya, dan tidak ada cara bagi beliau untuk menjawab. Tapi setiap kali aku selesai membaca dan berpamitan, mata bapak selalu berkedip 2 kali. Entah itu artinya apa, aku memilih mengartikannya sebagai terima kasih. Ada satu hal yang mengganjal cukup lama setelah semua selesai. Di buku catatan ibu, di antara nama-nama nasabah yang sudah kulunasi satu persatu, ada satu nama yang tidak punya keterangan apapun. Hanya tertulis Sastro, tidak ada alamat, tidak ada jumlah pinjaman, tidak ada tanggal. Hanya nama itu ditulis dengan tinta yang sedikit berbeda warnanya.
dari tulisan-tulisan lain di sekitarnya. Aku tanyakan ke Pak Wiryo, beliau tidak kenal. Aku tanya ke Bu Parmi, ke beberapa tetua desa yang sudah puluhan tahun tinggal di Kedungwungu. Tidak ada yang kenal nama itu. Tidak ada pemuda bernama Sastro. Tidak ada kepala keluarga bernama Sastro. Tidak ada siapapun dengan nama itu yang pernah dikenal warga di sini. Aku akhirnya berhenti bertanya. Beberapa hal memang tidak punya jawaban yang bisa ditemukan. Yang kemudian membuat Gendis gelisah adalah soal foto keluarga di ruang tamu. Foto itu dipotret sekitar 4 tahun lalu. Waktu kami berlima masih lengkap. Bapak masih bisa duduk waktu itu, meski sudah mulai sakit. Foto itu tergantung di dinding ruang tamu, di bingkai kayu coklat. Suatu malam Gendis berdiri di depan foto itu lebih lama dari biasanya, lalu menoleh ke arahku. "Mbak, foto ini sekarang ada 6 orang ya?" Aku berdiri di sampingnya dan melihat foto yang sama. 5 orang, bapak, ibu, aku, Gendis, dan Bagas. Tidak ada siapapun lagi. 5 orang, Dek, seperti biasa. Gendis menggeleng pelan. Aku lihat ada laki-laki di samping ibu, berkumis tipis, tangannya memegang pundak ibu. Aku melihat lagi, tetap 5 orang. Kami tidak berdebat. Aku ambil foto itu dari gantungannya dan membaliknya menghadap tembok. Gendis tidak protes. Kami sama-sama diam dan masuk ke kamar masing-masing. Malam itu setelah membaca Al-Fatihah untuk ibu seperti biasa, aku mendengar suara dari ruang tamu. Kursi goyang rotan biasa ibu gunakan waktu sore hari berayun pelan. 1 kali, 2 kali, teratur. Tidak ada angin dari jendela. Jendela ruang tamu sudah kututup sebelum naik ke kamar. Pertama kali mendengarnya 2 minggu lalu, aku langsung turun memeriksa. Kursi itu berhenti begitu aku sampai di ruang tamu. Tidak ada yang duduk, tidak ada apapun yang bisa menjelaskannya. Sekarang aku sudah tidak turun lagi. Aku hanya mendengarkannya dari atas, sambil berbaring di tempat tidur. Aku memilih percaya bahwa itu cara ibu bilang dia masih di sini, menjaga kami, dengan cara yang tidak bisa aku mengerti sepenuhnya. Aku ambil buku catatan ibu dari laci meja di ruang tamu. Keesokan malamnya, semua halaman sudah kosong dari nama dan angka. Semua lunas. Aku membalik halaman satu persatu sampai ke bagian paling belakang. Di halaman terakhir dengan tulisan tangan ibu yang rapi dan kecil-kecil, ada 1 kalimat. "Maafkan ibu Asih." Aku tidak tahu kenapa ibu menulisnya. Sebelum meninggal, pasti. Tapi kapan tepatnya? Dan apakah ibu tahu aku yang akan membacanya? Aku tidak bisa menjawab itu. Aku tutup buku itu dan memasukkannya kembali ke laci. Tidak kubuang, hanya kusimpan di sana. Aku matikan lampu ruang tamu, naik ke kamar, dan menutup pintu. Di bawah, kursi goyang berayun sekali lagi, lalu berhenti. Itulah akhir sebuah cerita kali ini. Kafan Ibu, tentang rahasia yang bertahan lebih lama dari orangnya, dan tentang anak yang tetap berdoa meski tidak tahu doanya sampai kemana. Kalau cerita ini bikin kamu betah dengerin sampai akhir, tolong tinggalkan like dan komen di bawah. Itu cara paling mudah buat bantu channel ini terus jalan. Subscribe kalau belum, dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.